Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Aku doakan buat kalian yang mau tes tahun ini, semoga kalian bisa lulus sampai tahap akhir dan langsung bisa mendapatkan NIP di tahun ini juga. Amin. Aku mau rekomendasikan dua platform terbaik teman-teman untuk kalian yang mau belajar soal-soal CPNS. Yang pertama yaitu Ayo CPNS dan yang kedua adalah Jadi CPNS. Tutorial daftarnya kan ada di Instagram aku nih teman-teman. Tapi kalau link daftar untuk Ayo CPNS ataupun Jadi CPNS kalian juga bisa lihat di kolom deskripsi video ini ya. Ataupun kalian bisa lihat di Instabio aku. Kalian klik aja misalnya yang di Instabio aku. Nah nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini gunanya untuk mempermudah kalian dalam mendaftar dan mendapatkan promo dari aku. Semangat untuk kalian yang mau tes tahun ini, semoga lulus sampai tahap akhir ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Ridesi Marmata. Di video kali ini aku akan share materi SKB bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk jabatan pengawas lingkungan hidup. Karena aku baca di kolom komentar video aku sebelumnya ada yang minta nih, Kak tolong dong sharing pengawas lingkungan hidup. Nah buat kalian yang minta ini langsung ditonton ya sampai akhir. Langsung aja kita ke materinya. Jadi kisi-kisi untuk pengawas lingkungan hidup ahli pertama ini terdapat dua ya teman-teman. Ada yang umum dan ada yang khusus. Kalau yang umumnya itu pemahaman tentang ASN dan pemahaman tentang lingkungan hidup. Kalau yang kedua adalah pemahaman khususnya, kemampuan khususnya maksudnya. Nah di sini ada pemahaman tentang industri, kemudian tentang limbah dan bahan berbahaya beracun, kemudian tentang MIPA, kemudian tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian pemahaman tentang prosedur pengawasan. Ada banyak nih ya teman-teman yang khususnya, jadi kalian harus banyak sekali ngumpulin materi-materi ini. Nah sumbernya itu bisa dari peraturan, kemudian dari isu terkini. Tapi kalau dari peraturan aku udah coba cantumin nanti di slide berikutnya. Kalian harus baca ya teman-teman. Nah kemudian tentang izin lingkungan, kemudian regulasi tentang keanekaragaman hayati, kemudian regulasi tentang limbah bahan berbahaya beracun, kemudian tentang regulasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, kemudian regulasi tentang penegakan hukum. Nah ini adalah contoh beberapa peraturan yang sudah aku rangkum. Semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman, karena ini ada yang sangat update yaitu tahun 2021. Nah kalau kemampuan umumnya kan tadi tentang ASN. Jadi peraturan yang bisa kalian baca itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang ASN. Misalnya kalian pahami apa sih PNS itu, apa sih P3K itu. Jadi kalian bisa baca pengertian-pengertian dari undang-undang ini. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini sangat update ya teman-teman, jadi kalian harus baca ini. Baca juga pengertian-pengertiannya yang ada di biasanya itu di pasal awal ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya aku sudah update video soal-soal bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Nah di video sebelumnya aku salah masukin ya teman-teman. Ternyata ini sudah ada yang paling update, yaitu tentang organisasi dan tata kerja KLHK. Kalau sebelumnya itu kalau nggak salah dari Permen LHK nomor P18 tahun 2015, jadi sekarang Permen LHK nomor 15 tahun 2021. Jadi buat kalian jabatan apapun yang mendaftar di instansi KLHK, kalian harus tahu peraturan ini ya. Kemudian ini kemampuan khusus. Yang pertama yaitu ini kalian harus banget tahu, karena dasar dari jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup itu sudah ada peraturan barunya di Permenpan RB nomor 22 tahun 2019. Ini yang terbaru ya teman-teman. Kemudian Permen LHK nomor 13 tahun 2021 yaitu tentang sistem informasi pemantauan emisi industri secara terus-menerus. Kalian juga bisa baca semua pengertiannya supaya menambah wawasan bidang umum ini. Kemudian
Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian yang keempat, Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini sangat update karena ini baru keluar juga di tahun ini. Kemudian yang kelima, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Kemudian Permen LHK Nomor P14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau yang disingkat ISPU ya teman-teman singkatannya. Kemudian nomor 7 ini kalian juga bisa baca entah itu pengertiannya ataupun arti dari sampah rumah tangganya, karena aku lihat ini masih berlaku di websitenya Jadi KLHK, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang pedoman materi muatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kemudian yang kedelapan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Yang ke-10, Permen LHK Nomor P22 Tahun 2017 yaitu tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan. Yang ke-11, Permen LHK Nomor P80 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permen LHK Nomor P93 tentang pemantauan kualitas air limbah secara terus-menerus. Selanjutnya, Permen LHK Nomor P74 Tahun 2019 tentang program kedaruratan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian yang terakhir, Permen LHK Nomor P16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Nah, ini dia peraturan yang sudah aku rangkum. Kemungkinan masih banyak lagi yang belum terangkum di sini. Tapi kalau misalnya kalian mau cari peraturan yang terkait materi yang kalian dapatkan ini, kalian bisa buka aja di Jadi KLHK. Kalian ketik aja di Google Jadi KLHK. Kemudian pilih yang paling atas. Nah, misalnya kalian mau cari kata kuncinya lingkungan hidup ya. Kalian ketik aja di sini lingkungan hidup. Kemudian kalian klik cari peraturan. Nah, di sini akan ada muncul peraturan terbaru, yaitu bisa dilihat dari tanggal penetapannya. Kemudian statusnya juga apakah dia berlaku atau sudah tidak berlaku lagi. Kalau tidak berlaku, ini ada tanda X ya teman-teman. Jadi kalau untuk download kalian langsung klik aja di sini dan kalian bisa baca. Misalnya kalian baca yang ini, Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kalian klik aja download. Nah, kemudian kalian klik ini ya. Nah, di sini sarannya itu kalian harus baca minimal apa sih artinya. Misalnya kan kayak gini. Misalnya penyimpanan limbah B3 itu adalah apa, kemudian pemanfaatan limbah B3 itu adalah kegiatan apa sih, karena waktu aku tes di tahun 2018 itu ada kegiatan, ada pengertian dari suatu kegiatan yang pertanyaannya itu misalnya kan kayak gini nih, kegiatan penggunaan kembali, daur ulang dan atau perolehan kembali yang bertujuan untuk bla 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 sampai akhir ini disebut kegiatan. Nah, nanti pilihannya itu ada pemanfaatan limbah B3, kemudian pengumpulan limbah B3, kemudian penimbun limbah B3. Jadi kalian harus tahu pengertian-pengertiannya. Kemudian bisa lebih bagus lagi kalau misalnya kalian bisa baca pasal berikutnya, kayak gitu ya teman-teman. Aku juga mau share ke teman-teman. Di sini ada link materi SKB Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di dalamnya ini ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalian harus baca juga teman-teman karena itu yang paling terkini. Mana tahu nanti pas kalian tes itu ada soal tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Nah, kalau yang link daftar jabatan fungsional ASN ini gunanya untuk melihat peraturan terbaru ya teman-teman. Misalnya kayak jabatan apa nih? Kayak jabatan pengawas lingkungan hidup. Nah, di sini ada peraturan terbarunya. Jadi kalian harus baca yang ini ya, Permenpan RB nomor 22 tahun 2019. Nah, kalau yang ini adalah link resmi download peraturan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Nanti ketiga link ini aku cantumi di kolom deskripsi ya teman-teman, kalian bisa langsung klik aja. Oke teman-teman, jadi sekian dulu materi SKB kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Semoga kalian juga bisa lulus sampai tahap akhir. Amin. Semangat ya belajarnya.